Puji strategi STY, Irak U23 sebut Timnas U23 tim terhormat. Kebangkitan Indonesia di level Asia buat Vietnam panik. Militansi fans Timnas buat Stadion Khalifah layaknya SUGBK. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Puji strategi STY, Irak U23 sebut Timnas U23 tim terhormat. Sebagaimana diketahui, Irak U23 melawan Timnas Indonesia U23 pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Laga pamungkas itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar pada Kamis 2 Mei malam ini. Pelatih Timnas Irak U23 Radi Shenaisil menyebut Timnas Indonesia U23 adalah tim yang layak dihormati. Ia memuji keberhasilan yang dicapai skuad Garuda Muda sekarang ini bukan suatu kebetulan. Shenaisil bahkan menaruh respek tinggi kepada Timnas Indonesia U23 yang dinahkodai oleh Sintayong. Karena bisa dibilang skuad Garuda Muda yang bersatu sebagai tim debutan berhasil membuat kejutan sampai sukses melaju ke perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Indonesia adalah tim yang layak dihormati, performa mereka bagus. Pelatih mereka sudah pernah membawa tim ke Olimpiade, kata Shenaisil dalam konferensi pers. Sepak bola sangat berkembang di seluruh penjuru dunia saat ini, tapi kami harus berusaha fokus pada hal positif dan melupakan hal negatif, sambung pria asal Irak itu. Shenaisil juga menyoroti kiprah Timnas Indonesia U23 yang berhasil menumbangkan tim-tim besar Asia di Piala Asia U23 2024. Menurutnya, ini semua bukanlah suatu kebetulan, melainkan karena tak luput dari tangan dingin Sintayong. Ia menyebut Indonesia sudah melawan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Menang bukan karena kebetulan, ada strategi yang dijalankan dan itu yang membuat Timnas Indonesia terhormat. Maka dari itu, sang pelatih sama sekali tidak pandang sebelah mata skuad Garuda Muda. Meski sadar lawannya bukanlah tim kacangan, pria berusia 57 tahun itu menegaskan skuadnya dalam mode siap tempur untuk meraih kemenangan saat berduel di lapangan. Kebangkitan Indonesia di level Asia buat Vietnam panik. Sepak bola Indonesia berkembang pesat berkat kebijakan naturalisasi dari PSSI hingga membuat publik Vietnam panik. Timnas Indonesia mengungguli Vietnam dalam perebutan tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana di sisi lain Timnas Indonesia U23 mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan tengah memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Transformasi pesat tersebut merupakan hasil dari program naturalisasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Terbaru, PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi Martin Paes yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Kiper berusia 25 tahun itu pernah bermain untuk tim nasional Belanda di kelompok usia U19 hingga U21. Kehadiran kiper FC Dallas itu menambah panjang daftar pemain keturunan di Timnas Indonesia. Namun proyek naturalisasi PSSI tidak berhenti di situ, dengan sejumlah nama lain tengah menjalani proses yang sama. Perkembangan pesat tim Merah Putih dengan hadirnya pemain keturunan tampaknya membuat publik Vietnam panik. Media setempat Thanh Ninh menilai bahwa Vietnam saat ini telah dilampaui oleh Indonesia di semua level usia. Menurut Thanh Ninh, hal ini menimbulkan kebutuhan untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan naturalisasi. Saat ini Vietnam memiliki sederet pemain keturunan seperti Dang Van Lam, Nguyen Philip, Mak Hong Kwan, atau Adriano Skemil. Namun Thanh Ninh menilai jumlah tersebut masih terlalu sedikit dibandingkan dengan sumber daya pemain di luar negeri. Ia menilai bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam harus lebih serius dalam memanfaatkan pemain diaspora di luar negeri. Militansi fans Timnas buat Stadion Khalifah layaknya SUGBK.
Penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia U23 lawan Irak U23 di perebutan tempat ketiga melebihi laga final Jepang U23 versus Uzbekistan U23. Laga tersebut kembali dipadati oleh supporter Timnas Indonesia U23. Sebagaimana diketahui, Stadion Abdullah bin Khalifa yang menjadi venue pertandingan mampu menampung 10.000 penonton. Sejauh ini rekor penonton terbanyak di Piala Asia U23 2024 terjadi di stadion ini pada laga perempat final yang mempertemukan Indonesia U23 versus Korea Selatan U23, yakni mencapai 9.105 penonton. Sementara tiket final yang mempertemukan Jepang U23 versus Uzbekistan U23 nampak tak terjual habis. Kehadiran supporter Timnas Indonesia U23 di laga perebutan juara ketiga ini menambah daya juang dan semangat para pemain merah putih. STY menyebut bahwa pertandingan melawan Irak U23 ini adalah soal mental. Siapa yang lebih kuat, itu yang akan memenangkan laga. Di sisi lain, menurut Shona Ishil, sepak bola ASEAN dikenal dengan transisi yang sangat cepat. Maka dari itu, para pemainnya sangat kerepotan untuk menghentikan mereka. Indonesia menang lawan Yordania, Australia, dan Republik Korea. Jadi mereka tidak datang ke sini secara kebetulan dan mereka memiliki rencana dan strategi yang matang, ujarnya.